Dari aku Pak, cita-cita itu boleh pupus tapi tidak dengan harapan. Hmm. Jadi boleh aja kita bercita-cita jadi dokter, tidak tercapai itu biasa saja. Tapi tidak dengan harapan. Harapan itulah yang selalu kujaga Pak. Yeah. Nggak pernah putus. Bisa aja gitu. Aku punya cita-cita jadi seorang sarjana pertanian, tapi tidak bisa mencapainya. Tapi aku tetap berharap bisa membuat atau melakukan yang terbaik itu. Walaupun nggak jadi seorang sarjana pertanian. Nah di sarjana pendidikan hari ini, ya aku akan lakukan yang terbaik kan gitu. Jadi taman SMA itu Taman SMA Pak, masuk Nah, teman-teman kan pada kuliah, lanjut nih jurusan. Pokoknya yang jojora itu tadi kan aku diam aja kan gitu. Tapi itulah seorang guru tadi Pak Bambang Gulyanto pada saat itu ya Pak ya, jadi kepala sekolah di SMA 1 Kisaran, sampai berusaha kalau misalkan kau mau tetap kuliah Yun katanya. Ya kalau ada kesempatan boleh Pak. Ya udah, kalau nggak di negeri di swasta mau, tapi saya usahakan kau dapat beasiswa sampai tamat. Itulah Pak ya kan, di UNA nanti saya usahakan. Jadi tapi itu tadi di satu sisi Pak Wito ini berusaha bagaimana aku kuliah Pak. Iya. Walaupun aku nggak ngikuti jalur undangan itu, masih ada jalur-jalur lain biar supaya aku bisa mengarah ke melanjut gitu. Maka ada dulu namanya bimbingan belajar, bimbingan tes untuk khusus anak-anak guru Pak. Tapi karena aku bukan guru, tapi guruku tadi melihat ini salah satu cara terakhir kan gitu kan, untuk mengantarkan si Yun ini kuliah. Jadi dimasukkan, Pak Yun, kau ikutin ini, selama ini adalah persiapan untuk ujian SNPTN katanya gitu. Pak Wito ya gitu juga. Saya tunggu besok kau ya di SMA 2. Nah dari situ Pak aku berpikir ya kan, aku bilang sama orang tua aku, jadi kau mau nekat mau kuliah, digitu kan Bapak Pak, digitu kan Bapak. Enggak lah Pak, aku cuman mau menambah teman kan gitu kan, ikut ini menambah teman, terus itu menambah ilmu. Persoalan kuliah itu nanti belakangan lah Pak. Ya selama setengah bulan itulah Pak digembleng di lembaga bimbingan tes dan studi tadi Pak. Kalau dulu terkenal kan Bima ya, itu yang menggembleng ibaratnya mindset aku dan mindset orang tua. Nah akhirnya dari situlah akhirnya Bapak pun luluh ya kan, karena dikasih motivasi sama ya abang-abang manajernya itu ya kan, pada saat itu di Kisaran si Yuni. Jadi Bapak mau diundang gitu? Artinya Bapak nyari-nyari aku, karena aku modelnya dulu gini Pak, aku besok kalau aku nggak pulang, aku udah kos ya Pak, karena hari pertama aku naik sepeda itu sampai malam. Jadi aku ngasih clue sama Bapak, Pak kalau besok aku nggak pulang, aku udah dapat tempat kos ya Bapak, jangan khawatir. Jadi udah 1 hari ya kan, 2 hari aku nggak pulang, dicariin lah Pak kan gitu kan, ketemulah di SM Raja itu. Jadi itulah, jadi beberapa kali lah dijenguk, disitulah mereka ngasih gambaran si Yuni ini gimana kan. Itu aku masih nggak nyangka juga nya Pak, ibaratnya ya udahlah yang penting aku, tapi tembakanku ya harus ikut ujian. Aku jelaskan juga sama Bapak ya kan, ini banyak yang percaya aku lulus Pak kan gitu kan. Setidaknya aku bisa menyenangkan guru-guru aku lah yang sudah berusaha kan gitu kan, supaya ngelihat aku sampai batas maksimal mana perjuanganku kan gitu kan. Nah udah Pak, lulus Pak ya kan dulu pasti koran. Iya. Jadi apa aku bilang sama Bapak sama abangku, jadi Yun ini lulus Pak, alhamdulillah. Jadi terdiam. Jadi apa rencana selanjutnya? Ya udah kan kemarin aku janji sampai batas ujian aja, kalau nggak mau dilanjutkan ya nggak apa-apa, aku akhiri. Tapi Pak, asal Bapak tahu, untuk aku bisa dapat 1 kursi di perguruan tinggi negeri ini, aku mengalahkan ratusan orang. Iya betul Gitu. betul. Jadi orang itu terdiam lah ya kan. Gue pikir Bapak sama abang kan ada abang awak ya kan Pak, yang paling besar kan. Memang niat mau kuliah, ya udah ini adalah sebagai tanah gitu kan. Ya udahlah ini Bapak apakan lah untuk biaya kuliah kan, biaya kuliah pertama memang mahal sih Pak ya kan. Iyalah, uang Jadi masuknya kan, tapi kau harus serius ya, kau harus apa gitu sampai selesai. Ya, disitulah aku gembira ya kan. Akhirnya Bapak luluh kan gitu kan. Jadi udahlah Pak. Jurusan apa? Jurusan ekonomi di Unimed dulu aku Pak. Di Unimed jadinya? Iya. Nah, jadi di Unimed, di kuliah pun nggak selesai perjuangan sampai masuk kampus, menikmati mahasiswa jadi seorang mahasiswa enggak Pak. Habis aku di kuliah, kuliah sambil kerja lah Pak. Jadi aku kerja di bimbingan Bima tadi lah merekrut di Medan. Iya di Medan. Iya. Tapi kan ngajarnya di mana-mana Pak. Di Iyalah. Tarutung, di Pekanbaru, ke Aceh, pokoknya aku keliling Sumatera Utara ini kan gitu. Nah itulah, jadi aku taunya Bima sama kuliah. Jadi kadang-kadang pun di kuliah itu banyak absen, tapi aku mengakui Pak, mana mahasiswa yang paling banyak absen, aku tunjuk tangan aja Pak. Jujur aja kan, kenapa kok banyak absen, saya gini-gini. Dan alhamdulillahnya Pak,
selama 4 tahun, pas aku 4 tahun kuliah, aku sambil kerja, nggak ada dosen yang mempersulit Pak, Iya, iya. alhamdulillah. Aku jujur aja, konsep jujur Pak. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba kuliah terus nanti ada jam mau ngajar, aku langsung permisi sama dia, Pak izin ya Pak gini. Dan alhamdulillahnya semua ya welcome Pak gitu kan. Iya, iya. Jadi di situ juga lah rezeki awak ya kan Pak. Mungkin secara materi awak ya kan mungkin ya jauh lah dari kayak mana mahasiswa gitu, tapi itu tadi izin dari para dosen tadi, awak nanti misalnya absen, Pak saya hari ini nggak bisa masuk ya Pak, berhubung saya ada ngajar di luar kota gitu kan. Di Iya. sini mereka paham dan alhamdulillah 4 tahun Pak. Dan begitu tamat di Bima tadi kan ada juga apa namanya tingkatan jabatan ya. Jabatan, Nah, ya. ada. Jadi dari yang aku tentor diangkatlah aku jadi kepala bagian Pak. Kepala bagian kurang lebih 1 tahun. Terus itu pertama aku nyoba PNS itu di 2008 akhir. Itulah pertama kali nyoba PNS dan itulah alhamdulillah lulus. Iya. Masa tugasnya 2009. Kan ada juga Bima untuk memberikan apa kepada Pak yang mau Oh masuk iya, PNS. aku sempat Mau masuk di situ. Iya. Sempat aku Pak Bimbingan masuk. untuk PNS. Dan di kisaran itu yang Iya. lulus itu si Asmadi. Oh iya. Itu murid bimbingan tesku di kisaran. Murid dari mana dia? Dia murid bimbingan CPNS Enggak, maksudnya di kisaran. alumni mana dia? Asmadi itu guru SD. Guru SD. Dia nyoba ya kan, mau nyoba PNS tapi ikut bimbingan CPNS di Iya, Bima kan Kisaran. ada, iya, maksud Iya. itulah bimbingan tes untuk Iya, CPNS aku dari Bima. ngajarin dia kan gitu. Iya, iya. Terus Lulus dia. Lulus. Alhamdulillah. Terus dulu di Medan ya kan aku posisinya kepala bagian yang luar biasa, kami tryout sampai 1000-an orang saat itu, aku di posisi kepala bagian dan aku ngajar bahkan sampai ya saya belum PNS, Bapak Ibu nanti doakan ya kan gitu, saya PNS bersama Bapak Ibu, amin. Satu ruangan itu 40 orang lebih Pak. Jadi gara-gara diaminkan itu juga alhamdulillah, amin, orang itu membawa berkah kan gitu. Iya, Oh iya. iya Ibu belum PNS, belum kan gitu kan. Nah, itulah Pak pertama kali nyoba dan alhamdulillah rezeki lah. Sekali tes lulus. Sama, saya pun sekali tes lulus. Iya Pak. Perjuangan kita hampir sama ya. Perjuangan bagaimana untuk sampai kepada titik bisa jadi kuliah, Iya. dari SMA, SMP, perjuangan untuk sekolah tadi sungguh-sungguh Iya. menjada wajada, sampai bersungguh-sungguh akan Allah berikan jalan keluar kan gitu. Ya, makanya konsepnya itu Pak, berjuang itu nggak hanya untuk masa dulu. Dan aku sampai hari ini Pak, kalau kadang dibilang orang, kau udah PNS, suamimu udah kerja, kau udah punya usaha di rumah, terus kok kayaknya setiap hari itu kok rutinitas itu kok sangat tinggi, apalagi mau dicari. Aku masih mau menunjukkan kepada anakku kan gitu, bahwasanya hidup itu penuh perjuangan. Iya betul. Itu kan. Jadi aku juga dulu kan berpikir sama orang tuaku sampai kayak gitulah menyekolahkan kami kan gitu kan, Iya, iya. berusaha keras. Jadi walaupun ada fasilitas anak-anakku, aku nggak mau menunjukkan udah duduk tenang aja. Jadi anak-anakku mau nonton aku kayak mana menurut versi mereka kan gitu. Jadi kan ketika mama aku aja sampai sesibuk ini kan gitu kan perjuangannya, jadi kita sambil memperkenalkan sama mereka. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu nggak gampang, harus butuh perjuangan kan gitu. Oke, kau minta sesuatu, kau mau berharap minta, mak aku mau ada kegiatan ini, belikanlah kan gitu kan, belikanlah aku gamis mak kan. Begitu dia ngomong harus dibelikan. Jadi kita cuma sambil ngajarkan, nak nggak segampang itu, maka lihat ya jadi nanti aku Ya anak pulang. sekarang mau instan aja ya. Nah, jadi aku misalkan Nggak gini, maksudnya aku mau mengajarkan sama anak-anakku gitu, ternyata ya itu tadi kan gitu kan. Ya alhamdulillahnya kalau dibilang jauh lah Pak, dulu awak sebagai anak di usia misalnya 10 tahun dengan anakku sekarang ya, fasilitas dia yang sekarang lebih apa kan Pak. Lebih. Dan itu tadi lah kan rezekinya, Cukup rezeki ya, anak. lebih dari cukup ya Iya, kan? rezeki anak awak, tapi aku tetap ya gitu. Jadi anakku sekarang Pak, alhamdulillahnya Pak, dibilang teman-teman walaupun mamanya ini super sibuk tapi 3 anaknya itu mandiri, mereka paham. Bahkan anakku yang 3,5 Pak, mama mau kerja ya mak, iya nak, jadi paham, salam ya nak ya, di rumah baik-baik ya, sampai kayak gitu Pak. Iya. Karena mungkin ditengoknya jadi mamanya pagi pulang sore, tapi itulah konsep aku Pak. Satu kalimat itu tadi yang nggak aku bilang sama siswa-siswa sekarang, cita-cita boleh pupus tapi tidak dengan harapan. Cita-cita boleh Pupus, Pupus. tapi tidak dengan Dengan harapan. harapan. Gitu loh Pak. karena harapan itu Harapan itu akan- nyawa kita kan ya gitu tetap kan. akan ada sepanjang Itulah, masa ya kan. tapi Dan kalau- Allah SWT akan suatu saat akan memberikan betul. jalan. Terus kalau dibilang
Bu, janganlah cita-citanya setinggi langit, nggak apa-apa nak setinggi langit kan gitu kan. Toh juga kalau kita bermimpi nggak dikasih pajak kan nggak kena pajak kan Iya, gitu. iya. Boleh aja kita bermimpi jadi dokter, tapi intinya cita-cita itu boleh pupus. Bisa aja kita gagal mencapai cita-cita, tapi harapan kita tidak boleh pupus. Terus berusahalah ya kan untuk mendapatkan harapan kita, karena dari apa yang kita usahakan itu ada harapan yang kita perjuangkan. Itulah selalu kalimatku, Pak. Iya, betul. Jangan berhenti berusaha kan gitu. Iya. Dan saya juga dulu kepingin jadi sarjana pertanian karena melihat orang tua saya seorang petani kan gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau saya nggak jadi sarjana pertanian, saya sarjana pendidikan. Terus gimana persoalannya? Di mana? Nggak ada persoalannya. Iya. Justru saya menikmati, justru saya sangat berbangga kan gitu, sangat berterima kasih kan gitu kan. Banyak hal yang bisa saya lakukan di dunia pendidikan kan gitu kan. Gitu, Pak. Pokoknya Jadi kelas balik tentang perjuangan dari SMP ini, SMP sini terus masuk ke SMA, itu tadilah ya, Iya. udah diceritakan tadi ya, sangat berat tapi penuh dengan keyakinan ternyata bisa dijalani dengan baik ya kan. Jadi inilah Yun, makasih banyaklah atas nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada netizen ya, atau penonton daripada YouTube saya ini. Bisa jadi menjadi pelajaran bagi mereka, siapa saja pun orangnya akan mengambil pelajaran dari perjuangan dan usaha yang kerja keras yang tak pernah habis ya kan. setiap usaha itu pasti ada hasilnya kan gitu kan, Pak. Iya. Jadi apa yang rasa berat waktu selama masa perjuangan yang terasa begitu berat dah, ke titik nadi apa yang paling rendah gitu, hampir putus asa gitu, ada Ya di SMA, Pak. di SMA ya? Ya, Kayak di mana masa itu? Ya itu tadi, Pak. Saya harus mengubah data saya masuk jurusan IPA ke IPS Oh, dengan pertimbangan kali-kali keuangan orang tua, keluarga gitu, Pak. Jadi sampai ada guru saya di SMA itu nggak tahu kalau saya itu jurusan IPS. iya saya juga dulu udah lulus di waktu SMA jurusan IPA, saya ambil IPS. Sama Iya. berarti perjuangan kita Iya. hampir sama loh. Udah gitu kan, Pak, kan kelas 3 ngambil jurusan IPS. Begitu naik ke kelas 3 ya kan, saya dari ranking 2 anjlok ke ranking 17, Pak. Jadi di situ saya ini udah saya membangkitkan diri saya sendiri saat lagi down. Karena apapun ceritanya, Pak, orang luar itu adalah faktor pelengkap, masuk pendukung. Yang mengapakan diri kita itu adalah kita sendiri dulu. Sehebat apapun pengaruh dari luar, kalau kita down itu juga nggak akan banyak pengaruhnya. Ya, pastinya kan berserah diri kepada Allah ya. Iya, jadi kita memang yang harus membangkitkan motivasi di dalam diri kita dulu. Motivasi internal, ditambah lagi motivasi eksternal dari Doa. orang terdekat, dengan doa, keyakinan itu tambah, ya kan, Iya. tambah klubs lah itu kan paketnya. Iya. Udah paket komplit lah itu, Paket Pak. komplit. Ya kan, kalau kita udah berusaha, intinya kan kalau dalam hidup ini, Pak, jangan nyerah lah gitulah ya. Iya, iya. Jangan nyerah, terus lakukan aja lah yang terbaik, yang semaksimal yang kita bisa lakukan gitu. Ya kan, Pak? Iya. Kadang-kadang kan yang terbaik bersama kita belum tentu terbaik sama orang lain. Iya. Tapi kalau kita sudah merasa itu udah terbaik, udah maksimal, udah kita lakukan, ya udah jalani aja, udah lakukan lagi gitu. Tapi memang saya sering memberikan nasihat kepada anak-anak ya, anak murid. Yang pertama, kamu harus yakin kepada Allah SWT bahwasanya Dia akan menolong barang siapa yang bertakwa dan beriman kepadanya. Kemudian teruslah berjuang untuk menuntut ilmu. Jangan lupa kau berbakti kepada kedua orang tua, saya bilang itu. Dan teruslah berdoa. Sering-sering berdoa, mohon pada Allah semoga dimudahkan jalan untuk mencapai cita-cita. Jangan lupa sedekah, saya bilang. Dan jangan teruslah bersyukur bahwasanya barang siapa yang bersyukur maka Allah SWT akan memberikan nikmat yang banyak padanya. Terus saya bangkitkan semangat anak-anak untuk nasihat, dan mungkin pernah juga saya nasihatin kalian kan, Iya, pada masa dulu ya kan, Iya. waktu masa sekolah SMP. Dan Ya kan? iya, Pak. Memang terus di awal-awal kuliah itulah, Pak, memang betul, Pak. Kalau kita punya, artinya gini, Pak, saya pernah dapat ya kan kalimat dari teman saya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu lebih dari yang biasanya, maka tingkatkan ya ibadahnya lebih juga dari yang biasanya kan, Iya, gitu betul. kan. Misal mau lulus PNS kan, ya kan, Iya, ujian betul. PNS. Jadi kalau kau biasanya tahajudnya 2 ya Iya. kan, 2 rakaat jadi ditambah dong. Sama Iya. kalau kita mau beli emas 5 mayem kan beda harganya dengan 1 mayem. Iya. Gitu kan. Jadi harus ditambah. Jadi memang keyakinan ya itu tadi, sholat tahajud itu memang pada saat itu nggak pernah saya apakan.
pokoknya dari SMA Terus ditingkatkan lah ya. Iya, maksudnya konsisten itu ya Konsistennya, kan. doanya tuh. Namanya kan kita masih proses kan Pak. Proses, iya. Jadi di proses itu kan banyak hal yang bisa aja sih menggoyahkan kita. Tapi ketika kita sholat tahajud ya kan tengah malam tadi, kemudian tambah lagi sholat hajatnya kan gitu kan, terus berbuat ibaratnya baik semaksimal yang bisa kita lakukan ya kan. Bahkan nggak bisa tadi mungkin belum bisa sedekah materi ya, senyum ramah tamah sama Iya. orang kan gitu, Iya, termasuk menghargai sedekah. orang, menghargai orang yang lebih tua kan, Iya. menghormati kan, itu memang kemarin awak apakan Pak, tanamkan. Iya, iya. Jadi saat Oke lah, jadi makasih banyak lah. Ini moga-moga nanti kepada yang nonton video ini dapat mendapat pelajaran dan hikmah, ya kan, sehingga orang-orang yang lemah semangat menjadi bangkit semangatnya, ya kan, yang tidak berpikir negatif menjadi positif pikirannya, dan kemudian yang lemah untuk mengejar cita-cita semakin kuat untuk mengejar cita sampai dia sukses dan berhasil di masa akan datang. Oke ya. satu lagi penutupan. Apa itu penutupnya? Ya tetap Iya. yang namanya nasihat guru itu sangat harus di apa Ya, karena guru termasuk orang tua betul. di sekolah, ya kan? Karena tanpa saya pun seperti ini Pak, tanpa memang ya tanpa seorang guru saya dari SD, SMP, SMA Udah membuktikan semuanya kan? Iya, Ah, ah. semua yang dikatakan Menolong kita, membantu kita. Di SMA itu udah termasuk Pak Gunandi tadi kan? ya. Ah. Jadi nasihat guru itu semua kalau kita ikutin, kalau kita jalani dengan penuh keyakinan, ya alhamdulillah sampai ya kita akan di versi terbaik kita Iya. suatu saat nanti. Oke, develop kita tadi sampai sini dulu ya, karena sudah mungkin ini juga ada juga kegiatan. Ya. Ini pun udah mau selesai ujian, jadi sampai sini dulu. Terima kasih kepada penonton. Sampaikan tangannya Yun. Sampai jumpa lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum.